Namaku Laras, usia 30 tahun, seorang istri yang bisa dibilang sangat mencintai keluarganya. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Randy, pria yang dulu begitu sabar mengejar cintaku, yang selalu mengantarku pulang dari kantor saat kami masih berpacaran, yang tak pernah bosan mengirim pesan manis setiap pagi. Randy adalah segalanya bagiku. Dia suami yang lembut, sabar, dan perhatian. Seringkali aku merasa begitu beruntung memilikinya, seolah Tuhan memang sengaja mengirim Randy untuk menjadi pelengkap hidupku. Tahun ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. 5 tahun yang kujalani bersamanya bukan tanpa masalah, tapi kami selalu berhasil menyelesaikannya bersama-sama. Aku selalu berpikir cinta kami sudah cukup kuat menghadapi apapun. Sejak sebulan lalu, aku diam-diam menyiapkan kejutan istimewa. Aku ingin hari ulang tahun pernikahan kami kali ini berkesan. Aku menabung sedikit demi sedikit dari penghasilan sebagai penata rias freelance. Setiap rupiah yang kutabung, kutata dalam amplop khusus di laci meja riasku, dengan tulisan kecil, untuk ulang tahun kita, Ran. Setelah cukup, aku memesan set makan malam romantis di salah satu restoran favorit kami, yang punya ruangan semi-private dengan lampu temaram. Aku juga memesan sekotak kecil kue tart coklat mousse yang dihiasi tulisan Happy 5 Tahan Love. Tak hanya itu, aku membeli jam tangan kulit berwarna coklat tua yang kupikir akan cocok dengan Randy. Selama ini Randy memang lebih suka aksesori simpel. Jam itu kubungkus dengan kertas kado biru, lalu kuselipkan kartu kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah mencintaiku tanpa syarat. Semoga kita terus saling menggenggam, sampai tua nanti." Sambil mempersiapkan semua itu, hatiku selalu hangat. Tak sabar rasanya menunggu hari itu tiba. Setiap malam aku tidur dengan senyum, membayangkan bagaimana wajah Randy nanti ketika kuberi hadiah itu. Bagaimana ia akan menarikku ke dalam pelukannya, mencium keningku, lalu berbisik kalau ia juga sangat mencintaiku. Dalam kebahagiaanku, ada satu orang yang selalu diajak berbagi, Maya. Dia sahabatku sejak SMA, sudah seperti saudara sendiri. Seringkali Maya mampir ke rumah kami, bahkan menginap kalau kebetulan terlalu larut untuk pulang. Randy dan Maya juga akrab. Awalnya aku senang melihat kedekatan mereka, kupikir bagus kalau suamiku juga bisa nyaman bersama sahabatku. Setiap kali Maya datang, rumah kami selalu ramai oleh tawa. Maya orang yang ceria, pandai bercerita, selalu bisa membuat suasana jadi hidup. Kadang aku memasak menu kesukaan kami bertiga, sambal udang petai, sup ayam kampung, dan tempe mendoan panas. Sambil makan, kami tertawa mengingat masa remaja yang konyol. Betapa hidup ini rasanya ringan kalau dihabiskan bersama orang-orang terdekat. Dulu, setiap ulang tahun pernikahan kami, Maya pasti jadi orang pertama yang membantu. Dia rajin mencarikan ide dekorasi, bahkan pernah membuat scrapbook berisi foto-foto kami bertiga, lengkap dengan catatan lucu hasil tulisan tangannya. Aku benar-benar merasa Tuhan memberiku 2 orang terdekat yang luar biasa, Randy dan Maya. Hari-hariku menjelang ulang tahun pernikahan itu sibuk sekali. Selain klien yang memintaku merias untuk acara lamaran, aku sibuk mencari kain baru untuk membuat dress sederhana yang kupakai nanti makan malam bersama Randy. Kupilih warna hijau sage, lembut, agar terlihat segar tapi tetap anggun. Maya yang menemaniku ke pasar kain. Dia tampak senang, memuji pilihanku berulang kali. "Aduh, Ras, nanti Randy pasti makin jatuh cinta lihat kamu pakai ini," godanya sambil meremas pipiku pelan. Aku tertawa, menepis tangannya. "Ih, Maya, semoga saja ya. Biar dia nggak bosan lihat aku." "Gila kamu, siapa yang bisa bosan sama Laras? Kalau aku laki-laki, pasti udah klepek-klepek terus tiap hari," katanya, mengedip nakal. Percakapan itu kini teringat lagi dalam kepalaku dengan getir. Tapi saat itu, aku benar-benar bahagia. Tak sedikit pun curiga pada Maya, sahabatku sendiri. Sore sebelum hari ulang tahun pernikahan kami, aku sibuk menyiapkan segalanya. Kukirim pesan ke Randy. "Laras, Ran, jangan lembur besok ya. Aku mau kita rayain anniversary kita. Aku udah siapkan sesuatu." "Play AC?" Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Tak lama kemudian balasan datang. "Randy, iya sayangku. Tenang aja. Aku pasti sempatin. Kamu juga jangan capek-capek ya. I love you." Aku memeluk ponselku erat-erat,
Dada berdesir. Tuhan, betapa aku mencintai pria ini. Dia selalu punya cara menenangkan hatiku. Malamnya, aku duduk di teras rumah menatap langit. Bintang-bintang bertaburan, seolah menari-nari merayakan cinta kami. Maya tiba-tiba datang tanpa kabar, membawa sekotak martabak manis. Martabak dulu yuk, biar besok nggak kurus banget pas dinner romantis, katanya sambil terkekeh. Kami duduk berdampingan, memakan martabak sambil mengobrol tentang banyak hal. Tentang pekerjaanku yang mulai ramai order, tentang kliennya yang menyebalkan, sampai tentang mimpinya punya butik sendiri. Lalu Maya menatapku serius. Kamu sayang banget sama Randy ya? Aku mengerutkan dahi. Ya iyalah, Mei. Kenapa tiba-tiba tanya gitu? Entah. Kadang aku mikir, cinta tuh bisa bikin orang terlalu buta, ngerti nggak? Sampai nggak sadar kalau mungkin aja suatu hari bisa patah, katanya pelan. Aku tertawa kecil, meski sedikit heran. Ih, ngomong apa sih kamu? Lagi galau ya? Jangan nakut-nakutin dong. Aku percaya sama Randy. Dia itu laki-laki yang bertanggung jawab. Maya menghela napas panjang, lalu tersenyum lagi. Ya deh, iya, kamu memang paling beruntung, Ras. Hari itu akhirnya tiba. Sejak pagi aku bangun dengan hati riang. Kuhias meja makan kecil di teras belakang dengan taplak rendah putih. Kutata lilin-lilin kecil yang nanti malam akan kutialakan. Kurekatkan kelopak mawar merah di sekeliling piring. Dress hijau sage sudah siap tergantung, setrika licin. Kue tart datang siang hari, langsung kumasukkan kulkas agar tak meleleh. Hadiah jam tangan itu kuberikan pita putih, kupandangi sambil membayangkan betapa Randy akan tersenyum bahagia. Aku mengirim pesan ke Randy, menanyakan jam berapa dia pulang. Tapi belum dibalas. Kuanggap dia sibuk, hatiku tetap hangat, penuh antisipasi. Sekitar pukul 2 siang, Maya datang lagi. Membawa bau kuat bunga kecil. Happy anniversary ya sayang, katanya sambil memelukku erat. Aku tertawa geli. Duh, ini ulang tahun pernikahan aku sama Randy, bukan ulang tahun kita loh. Emangnya aku bukan bagian dari kalian? Dari dulu kan kita selalu bareng. Biarpun kalian nikah, aku tetap sahabat kalian kan, katanya sambil cengengesan. Aku terharu, memeluknya lagi. Iya, Mei, kamu bagian dari kami. Terima kasih ya. Sore menjelang malam, aku berdandan cantik. Menata rambut dengan soft curl, memulas bibir dengan lipstik nude kesukaan Randy. Berulang kali aku menatap bayanganku di cermin, menahan senyum malu. Maya sudah pulang beberapa jam lalu, bilang mau menyiapkan kerjaan. Kupikir betapa hidupku nyaris sempurna. Suami yang baik, sahabat yang setia, rumah tangga hangat. Aku tak tahu sama sekali, di balik semua ini, badai sedang mengintai begitu dekat, menunggu saatnya menghantamku hingga remuk tak bersisa. Di detik-detik itulah, tanpa kusadari, aku sedang berada di puncak kebahagiaan semu. Sebuah kebahagiaan yang tak lama lagi akan runtuh, meninggalkan hanya serpihan luka paling perih dalam hidupku. Malam itu aku duduk menunggu di ruang makan, sambil memandangi lilin-lilin kecil yang sudah mulai habis. Jarum jam menunjukkan pukul 8. Sementara makanan di meja sudah dingin. Kulebih-lebihkan memang persiapan hari ini, ingin segalanya terlihat sempurna. Awalnya aku mencoba sabar, memaklumi mungkin Randy terjebak macet atau benar-benar lembur. Tapi gelisah mulai menjalari dadaku. Pesanku yang terakhir hanya dibaca, tidak dibalas lagi. Teleponku juga tak diangkat. Sesekali aku bangkit berdiri, mondar-mandir ke jendela depan, berharap terdengar suara motornya memasuki carport. Tapi yang terdengar hanya suara jangkrik dan angin menampar dedaunan. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Make-upku mulai luntur, bibirku terasa kering. Aku menarik napas dalam, mencoba menguatkan hati. Mungkin dia memang sungguh sibuk. Lagi pula, Randy selama ini selalu bertanggung jawab, selalu pulang pada akhirnya. Aku harus percaya. Keesokan paginya, Randy pulang dengan wajah kelelahan. Tas kerjanya terjuntai di bahu, dasinya longgar. Tapi bau tubuhnya tidak seperti biasanya. Ada aroma sabun mandi berbeda yang samar tercium. Bukan sabun mandi kami di rumah. Aku hanya menatapnya, menahan banyak tanya yang berdesakan di kerongkongan. Dia tersenyum kecil, mencoba memelukku.
Maaf ya sayang, kemarin bener-bener nggak bisa ninggalin kerjaan. Deadline kantor kacau. Aku juga capek banget. Aku menghela napas. Aku sudah siapin semua sampai dandan cantik. Kamu nggak pulang juga, aku sedih. Dia mengusap pipiku, seolah menenangkan. Maafin aku ya. Nanti kita rayain susulan deh. Terserah kamu mau di mana, mau makan apa, aku turutin. Janji. Aku mengangguk pelan, memaksa tersenyum. Dalam hati, aku menegur diri sendiri agar tidak terlalu menuntut. Mungkin memang waktunya tidak pas. Aku memilih percaya pada Randy, seperti biasa. Tapi hari-hari berikutnya mulai muncul hal-hal yang membuatku gelisah. Randy sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu lembur. Sesekali aku menelpon, dia terdengar terburu-buru. Kadang suaranya seperti berbisik. Aku sempat memerhatikan ponselnya yang kini selalu dia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Sesekali dia senyum-senyum sendiri sambil mengetik. Saat aku mendekat, dia refleks mematikan layar ponselnya. Hati kecilku terusik, tapi ku tepis jauh-jauh. Randy kan selalu bilang dia mencintaiku. Tak mungkin dia berkhianat. Yang membuatku lebih lega, Maya masih sering datang. Dia menemaniku ngobrol, tertawa, atau membantu kalau aku sedang sibuk merias klien. Sesekali Maya membawa makanan kesukaan kami, seperti lumpia sayur atau martabak telur. Tapi belakangan Maya terlihat berbeda. Kalau sedang bersama, dia lebih sering mengalihkan pandangan. Sering tiba-tiba diam, atau justru bicara terlalu cepat seolah ingin cepat-cepat mengakhiri topik. Suatu siang, aku sedang membereskan ruang tamu saat Maya datang tergesa. Dia tampak gugup. Laras, aku cuma mau nitip tas ini ya. Nanti sore aku ambil lagi, katanya terburu-buru. Aku hanya mengangguk. Tapi baru saja dia pergi, ponselku berdering. Dari Randy. Randy, sayang, aku lembur lagi ya malam ini. Jangan nungguin. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Ada rasa asing yang mengiris pelan. Kenapa entah mengapa tiba-tiba rasanya semuanya seperti puzzle yang tak cocok? Kenapa hatiku seperti berbisik bahwa mereka menyimpan sesuatu? Aku menepis prasangka buruk itu. Tak boleh menuduh tanpa bukti. Lagi pula Maya sahabatku. Dan Randy suamiku yang selama ini begitu baik. Aku pasti cuma terlalu sensitif. Malam-malamku tak lagi tenang. Aku sering terbangun, menatap sisi ranjang yang kosong. Randy kadang pulang lewat tengah malam, langsung merebahkan diri tanpa banyak bicara. Kalau kutanya, jawabannya hanya lelah. Pernah sekali aku memberanikan diri memeriksa tas kerjanya saat dia mandi. Kutemukan sekotak parfum wanita kecil di saku dalam tasnya. Kutanya, dia hanya tertawa kecil. Itu oleh-oleh rekan kerja kantor yang habis liburan ke Bali. Dikasih ke semua orang kok, cowok-cewek, katanya santai. Aku mengangguk, meski dada terasa sesak. Mungkin aku terlalu mencurigai. Aku mencoba menanamkan sugesti positif pada diri sendiri. Aku tak mau jadi istri yang paranoid. Hingga suatu sore, saat aku baru saja pulang dari mengantar paket riasan ke klien, kulihat motor Randy terparkir di gang samping, bukan di depan rumah. Anehnya lagi, Maya juga tak terlihat di rumahnya. Biasanya jam-jam segini Maya duduk di teras menonton drama di tabletnya. Aku menengok ke sekeliling, mencoba mencari Randy barangkali sedang mengangkat galon atau apa. Tapi tak ada. Hatiku kembali dihantui rasa cemas. Kutepis. Kutata napas. Tak boleh berpikiran macam-macam. Aku lalu masuk rumah, menyiapkan bahan masakan. Tapi baru beberapa menit memotong wortel, tetangga depan rumah, Bu Ratmi, mengetuk pintu. Nafasnya tersengal. Laras, tadi, itu loh, kot suamimu kayaknya dari rumah Maya. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya hati-hati. Aku mematung. Dari rumah Maya? Maksudnya? Ya tadi aku lihat Randy sama Maya kayak keluar barengan. Mukanya Maya merah banget. Nggak tahu ya, mungkin aku salah lihat. Maaf kalau salah, Laras. Aku hanya tersenyum kikuk, menenangkan Bu Ratmi yang kelihatan serba salah. Tapi setelah dia pergi, tubuhku lemas. Sendok di tanganku jatuh ke lantai. Mataku panas. Apakah semua ketakutanku benar selama ini? Aku terduduk di lantai dapur, memeluk lutut.
Air mata menetes begitu saja. Tapi sekali lagi, aku mencoba menghibur diri. Mungkin Bu Ratmi hanya salah lihat. Mungkin memang kebetulan mereka keluar bareng. Maya kan sahabat kami berdua. Ah, kenapa pikiranku selalu lari ke arah buruk? Keesokan harinya aku memberanikan diri bicara pada Maya. Dia datang dengan senyum kikuk. Kami duduk di ruang tamu, minum teh jahe buatan Maya. Aku menatapnya, mencoba menahan getar suaraku. Mei, kamu akhir-akhir ini baik-baik aja kan? Kok kayaknya sering kelihatan gugup kalau sama aku. Maya terdiam lama, menunduk menatap cangkir. Jemarinya bergetar kecil. Aku lagi banyak pikiran aja, Ras. Aku menghela napas, mencoba tertawa untuk mencairkan suasana. Aku juga mikir mungkin kamu bete sama aku. Atau, enggak lah. Kita kan udah sahabatan dari dulu. Dia menatapku dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Kamu terlalu baik, Laras. Aku hendak meraih tangannya, tapi dia menarik cepat. Lalu ia bangkit berdiri, seolah tak tahan. Aku pulang dulu ya, Ras. Ada kerjaan yang belum kelar. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang berlalu dengan perasaan aneh. Ada apa sebenarnya? Semakin hari, kegelisahanku makin menjadi. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Randi sering tak tidur di kamar kami, alasannya kerjaan numpuk. Kadang tidur di ruang kerja sampai pagi. Dan Maya makin jarang datang, lebih sering mengirim pesan singkat saja. Kalau kutanya kabar, jawabnya selalu singkat. Puncaknya malam itu, aku melihat chat Maya muncul di notifikasi Randi yang sedang mengecas ponselnya di meja makan. Kamu jangan lupa ya nanti malam. Aku tunggu. Darahku berdesir dingin. Tanganku gemetar. Kubuka ponselnya dengan tangan dingin. Passwordnya ternyata berubah. Aku menatap layar itu lama sekali, seakan mencoba menembus apa yang disembunyikannya. Aku hanya bisa terduduk, menggenggam ponselku sendiri, menahan tangis yang rasanya sudah tak sanggup kubendung lagi. Semua rasa percaya yang selama ini kujaga, mulai retak. Tapi aku belum punya bukti yang benar-benar kuat. Dan hatiku yang bodoh masih saja berharap, semoga semua ini cuma salah paham besar. Aku belum tahu, tak lama lagi kebenaran akan datang menamparku lebih keras. Menghancurkan segala cinta dan persahabatan yang selama ini kuanggap paling murni di hidupku. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala pening. Entah semalam aku tertidur jam berapa. Yang kuingat hanya tangisku yang tak berhenti sampai mata rasanya bengkak. Aku memandangi pantulan diriku di cermin kamar mandi. Mata sembab, pipi pucat, bibir kering. Bahkan aku sendiri hampir tak mengenali wajahku. Kupaksakan tersenyum. Aku harus tetap beraktivitas, menata rumah yang sudah seminggu belakangan berantakan. Membuang pakaian kotor Randi ke mesin cuci, merapikan meja kerja yang penuh berkas. Seolah semua baik-baik saja. Padahal hatiku terus mengerang, menahan luka yang belum kuungkap pada siapapun. Di sela pekerjaanku, ponselku berdering. Ternyata dari Bu Ratmi, tetangga depan rumah. Laras, nanti sore ada pengajian ibu-ibu RT di rumah Bu Lilis. Kamu ikut kan? Aku menarik napas, berusaha terdengar ceria. Iya, insya Allah Bu. Nanti saya nyusul. Baik juga kalau aku datang, pikirku. Setidaknya aku bisa menenangkan hati dengan mengaji, mendengarkan tausiah, mencoba menambal sedikit luka batin. Siapa tahu ada nasihat yang membuatku lebih tegar menghadapi rumah tangga ini. Menjelang sore aku berangkat. Kutinggalkan rumah dalam keadaan rapi, pintu pagarku kunci seperti biasa. Di rumah Bu Lilis suasana ramai. Para ibu duduk bersila dengan mukena. Aku ikut mengambil posisi di sudut, berusaha menyimak meski pikiran masih melayang-layang. Setelah pengajian selesai, ibu-ibu ramai membicarakan macam-macam. Mulai dari harga cabai yang naik, anak-anak mereka yang mau ujian, sampai kabar tetangga yang barusan tunangan. Aku hanya tersenyum menanggapi, meski sebenarnya tak benar-benar masuk dalam percakapan. Tiba-tiba Bu Ratmi menepuk pundakku pelan. Res, maaf ya kalau ini kurang enak. Tapi kamu beneran baik-baik aja kan sama Randi? Aku mengerutkan dahi. Kenapa nanya gitu, Bu? Enggak, cuma, kemarin-kemarin kan sering lihat Randi sama Maya. Aku takutnya kamu nggak tahu. Ya namanya tetangga,
Kami cuma khawatir. Jantungku mencelos. Lagi-lagi Maya. Lagi-lagi orang-orang mengaitkan suamiku dengan sahabatku. Aku memaksakan senyum. Iya, Bu. Insya Allah baik-baik aja. Terima kasih ya udah perhatian. Padahal rasanya hatiku makin terkoyak. Aku berjalan pulang dengan kaki lemas. Sepanjang jalan, pandanganku berkunang-kunang. Dunia terasa begitu sunyi meski sebenarnya ramai suara kendaraan lalu lalang. Sampai di rumah, aku tertegun. Gerbang pagar terbuka. Padahal tadi jelas-jelas kukunci. Jantungku berdegup lebih kencang. Dengan langkah perlahan, aku masuk melewati taman kecil kami yang mulai gersang. Daun-daun jatuh berserakan. Kuputar kunci pintu rumah. Terbuka. Aku memanggil lirih. Randy? Tak ada jawaban. Kuperhatikan ruang tamu kosong. Begitu juga ruang makan. Aku terus berjalan, menahan rasa was-was, menuju koridor yang mengarah ke kamar tidur. Saat melewati kamar kerja Randy, kudengar suara samar. Seperti orang bercakap. Aku berhenti, menempelkan telinga ke daun pintu. Kamu tenang aja, sayang. Nanti semua bakal beres. Laras nggak akan tahu. Itu suara Randy. Pelan, nyaris berbisik. Tapi jelas. Aku mematung. Tanganku gemetar menggenggam kusen pintu. Kamu yakin, Ran? Aku takut banget kalau Laras sampai tahu semuanya. Itu suara Maya. Suara yang selama ini kurindukan sebagai sahabat, kini terdengar bagai duri menusuk dada. Napasku terhenti sejenak. Otakku menolak mencerna. Tapi telingaku tak bisa berbohong. Aku berbalik mundur, melangkah pelan keluar rumah, lalu menutup pintu perlahan. Tubuhku limbung. Aku berlari kecil ke teras, duduk di kursi panjang, menahan air mata yang sudah menetes begitu saja. Bahuku terguncang hebat. Jadi benar. Semua ketakutanku selama ini bukan sekadar prasangka. Mereka, Randy dan Maya, benar-benar punya hubungan di belakangku. Aku tak tahu berapa lama duduk di situ. Sampai akhirnya kulihat Maya keluar tergesa dari rumahku, menunduk sambil merapikan rambut. Dia kaget ketika melihatku duduk di teras. Laras, ucapnya pelan. Aku hanya menatapnya tanpa suara. Wajahnya pucat, matanya menatapku penuh rasa bersalah. Dia membuka mulut, menutup lagi. Lalu bergegas menuruni anak tangga, hampir berlari meninggalkan rumah. Beberapa detik kemudian, Randy muncul di ambang pintu. Rautnya juga terkejut melihatku. Sayang, dari mana kamu? Kenapa di luar? Tanyanya, suaranya berusaha terdengar tenang. Tapi aku melihat sendiri tangan Randy gemetar. Aku berdiri, menatapnya lurus-lurus. Kamu nggak usah pura-pura lagi, Ran. Aku sudah dengar semua. Dia terdiam, lalu menunduk, menghela napas panjang. Tak ada pembelaan, tak ada bantahan. Dan itu justru membuat dadaku semakin sesak. Aku mau masuk, kataku singkat. Aku melewatinya begitu saja, menahan seluruh emosiku agar tidak meledak saat itu juga. Aku tak sanggup kalau sampai berteriak atau menangis di depannya. Aku ingin menyendiri, membenamkan semua ini dalam diam, walau untuk sementara. Malamnya, aku berusaha tidur tapi gagal. Setiap menutup mata, terbayang wajah Randy memanggil Maya dengan sebutan, sayang. Terbayang bagaimana Maya menatapnya lembut, padahal selama ini dia sahabatku sendiri. Air mataku tak berhenti mengalir. Bantal sudah basah. Aku berusaha memejamkan mata lagi, tapi bunyi pesan Wa membuatku menoleh. Dari Randy. Randy, maafkan aku, Ras. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Aku menatap layar ponsel lama sekali, tak sanggup membalas. Apa gunanya meminta maaf kalau luka ini sudah terlanjur dalam? Pesan berikutnya masuk. Randy, aku bingung. Semua ini di luar kendali aku. Tapi aku janji nggak akan ninggalin kamu. Aku memejamkan mata erat-erat. Luka ini sudah terlalu dalam, Randy. Janji apa lagi yang bisa kubeli darimu? Keesokan harinya aku memutuskan keluar rumah. Aku butuh udara. Aku berjalan kaki menyusuri gang, melewati warung sayur, melewati pos ronda tempat bapak-bapak nongkrong sambil main catur. Tak ada tujuan pasti. Yang penting kakiku melangkah. Sampai tiba-tiba, dari arah berlawanan,
kulihat Maya berjalan sambil menenteng kantong plastik. Dia berhenti begitu melihatku. Wajahnya langsung pias. Aku berusaha menyingkir, hendak berjalan cepat melewatinya. Tapi Maya menahan lenganku. Ras, tolong jangan jauhin aku. Aku nggak bermaksud. Aku menoleh, menatapnya dengan air mata yang langsung tumpah. Kamu hancurin semuanya, Mei. Kamu bukan cuma rebut suami aku. Kamu hancurin persahabatan kita. Apa masih kurang? Maya menunduk, isak kecil keluar dari bibirnya. Aku benar-benar nyesel, Ras. Aku juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Aku jatuh cinta sama dia. Dadaku serasa diremas. Sakit. Sesak. Kamu jatuh cinta sama suami sahabatmu sendiri, Mei. Itu aja udah cukup bikin aku muak. Aku melepaskan lengannya, berjalan menjauh. Tak peduli lagi dia menangis di belakangku. Kalaupun dia menyesal, itu tak akan bisa mengembalikan semua yang sudah rusak. Sepulangnya ke rumah, aku kembali menenggelamkan diri di dalam kamar. Tak mau bicara pada siapapun. Sampai malam tiba, terdengar suara gaduh di depan rumah. Suara orang-orang ramai, seperti cekcok. Aku menajamkan telinga. Lalu terdengar nama Randi disebut-sebut. Aku segera keluar kamar. Di depan pagar, kulihat beberapa warga berkerumun. Ada Randi di sana, wajahnya tegang, bajunya kusut. Di sebelahnya Maya berdiri menunduk, ditahan oleh ibunya yang wajahnya penuh malu. Rupanya warga memergoki Randi keluar dari rumah Maya malam ini, dan ributlah orang sekampung. Pak RT maju, menatap Randi tajam. Maaf ya, Ran. Ini kampung kecil, semua orang saling kenal. Kalau udah begini, nggak bisa didiamin. Kalau memang sudah kelewat batas sama Maya, selesaikan secara baik-baik. Nikahi Maya, biar nggak jadi aib. Aku berdiri terpaku di teras. Rasanya seperti mimpi buruk. Telingaku berdengung, tubuhku bergetar hebat. Maya menatapku sekilas, lalu cepat-cepat menunduk lagi. Randi hanya diam. Lalu perlahan, dia mengangguk pasrah. Iya Pak RT. Saya akan tanggung jawab. Dan saat itu juga, seluruh duniaku runtuh. Hari yang seharusnya menjadi ulang tahun pernikahanku, kini berubah jadi hari penetapan pertunangannya dengan sahabatku sendiri. Sebuah kado yang paling menyakitkan sepanjang hidupku. Aku masuk ke rumah dengan langkah sempoyongan, menutup pintu perlahan. Lalu roboh di lantai ruang tamu, menangis sekeras-kerasnya. Tuhan, mengapa harus begini cara Engkau memujiku? Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tiap bangun tidur, aku berharap semua hanya mimpi. Bahwa Randi masih suamiku yang setia, Maya masih sahabatku yang konyol, dan hidupku masih sempurna. Tapi setiap kali membuka mata, yang kutemui hanya kamar kosong yang dingin, sepi, dan hati yang remuk. Randi tinggal sementara di rumah orang tuanya untuk mengurus segala persiapan pernikahannya dengan Maya. Alasannya, supaya tidak membuatku makin terluka kalau dia terus berada di rumah kami. Ironis, dia merasa masih punya simpati padaku. Padahal luka ini tak akan pernah sembuh hanya dengan menjauh sementara. Aku tak bisa lagi mengingat berapa banyak air mata yang sudah kutumpahkan. Rasanya semua sudah habis. Yang tersisa kini hanya perasaan kosong, hampa, dan dada yang sesak. Setiap kali terlintas kenangan kami bertiga, rasanya seperti ribuan jarum menusuk-nusuk jantungku. Suatu pagi, ibuku datang dari kampung. Beliau tahu kabar ini dari tetangga yang rupanya lebih dulu mendengar gosip warga. Ibuku menatapku dengan mata merah, menahan tangis. Aku langsung memeluknya, mencoba tegar padahal justru pundakku yang basah duluan. Nak, sabar ya. Ini ujian dari Allah. Ibu yakin kamu kuat, bisiknya sambil mengusap kepalaku. Aku hanya mengangguk dalam pelukan beliau. Aku terlalu lelah untuk berkata apa-apa. Hanya memejamkan mata, menikmati hangatnya pelukan ibu yang serasa menguatkan nyawaku yang hampir habis. Kabar pertunangan Randi dan Maya segera menyebar luas. Lingkungan kami yang kecil cepat sekali menelan dan memuntahkan kabar buruk. Tiap kali aku keluar rumah, rasanya semua mata memandang iba, beberapa bahkan menatap dengan kasihan yang menusuk harga diriku. Aku memilih jarang keluar rumah. Menghindari pandangan orang-orang yang kadang lebih kejam daripada kenyataan.
Tapi sesekali aku harus pergi ke pasar atau mengantar pesanan rias. Saat itulah telinga ini mendengar bisikan-bisikan yang tak sengaja tertangkap. Itu istrinya Randi, kan? Duh kasihan banget, suaminya nikah lagi sama temen sendiri. Iya, Maya itu. Dulu katanya sahabat dekatnya banget ya? Aduh, kok tega banget ya? Aku hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Tapi hatiku berdarah. Kalau saja mereka tahu bagaimana rasanya ditikam dua orang yang paling kau percaya sekaligus. Hari pernikahan Randi dan Maya akhirnya tiba juga. Di kampung, pernikahan adalah urusan seluruh warga. Mau tak mau aku mendengar persiapan hajatan mereka yang ramai dibicarakan orang-orang. Rumah Maya dipenuhi tenda, kursi tamu, hiasan janur kuning. Musik dangdut sudah terdengar sejak pagi. Sakit, teramat sakit. Ini seharusnya hari yang kutunggu-tunggu bersama Randi, menua bersama dalam satu rumah. Tapi kini hari itu menjadi milik Randi dan sahabatku sendiri. Aku berusaha menahan diri tidak menangis. Ibuku setia menemaniku di rumah, menyiapkan teh manis hangat, meski tak satu pun bisa menghangatkan lubang kosong di dadaku. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Seorang wanita tua yang kukenal sebagai bibinya Maya datang, menenteng undangan merah hati. Maaf Laras, saya cuma menyampaikan titipan Maya. Dia ingin kamu datang. Biar bagaimanapun kamu tetap sahabatnya katanya. Aku hanya menatap undangan itu tanpa menjulurkan tangan. Rasanya ingin tertawa miris. Sahabat? Sahabat macam apa yang tega menghancurkan rumah tangga orang yang paling mempercayainya? Akhirnya ibuku yang mengambil undangan itu. Terima kasih Bu. Insya Allah nanti kami pertimbangkan. Wanita itu mengangguk, lalu beranjak pergi, meninggalkan aku yang mematung. Hatiku menjerit dalam diam. Hari itu aku tak menghadiri pernikahan mereka. Aku memilih tinggal di rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Tapi suara musik, tawa tamu, hingga doa penghulu yang memandu ijab kabul tetap terdengar samar-samar tertiup angin. Aku menutup telinga dengan bantal. Menangis dalam diam. Membayangkan Randi menggenggam tangan Maya, mengucap janji suci, menatapnya dengan cinta yang dulu hanya untukku. Terbayang Maya dalam gaun pengantin, tersenyum malu-malu, wajah yang dulu sering kuberi bedak sendiri saat kami mau pergi kondangan. Sakit. Tuhan, rasanya aku ingin mati saja saat itu. Ibuku duduk di sampingku, mengusap-usap punggungku lembut. Nak, kuat ya. Allah tahu mana yang terbaik. Kalau orang lain mengkhianati kita, Allah nggak akan pernah. Pegang itu. Aku hanya mengangguk dalam pelukan beliau. Aku berusaha menanamkan kata-kata itu dalam hati. Tapi butuh waktu lama untuk percaya. Malam harinya, rumah sunyi sekali. Ibuku sudah tidur lebih dulu. Aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu sengaja kupadamkan. Aku menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu Randi datang membawa kabar bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Dari nomor Randi. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya kutekan tombol hijau, mengangkat panggilan. Halo, suaraku serak, hampir tak terdengar. Sayang, kamu nggak datang ya? Suara Randi pelan, penuh ragu. Aneh sekali dia masih memanggilku dengan sebutan itu. Aku terdiam lama. Lalu akhirnya berkata lirih, kenapa aku harus datang, Ran? Buat lihat kamu nikah sama sahabatku sendiri? Buat lihat kalian berbahagia di atas puing-puing hatiku. Di ujung sana Randi terdiam. Lalu terdengar tarikan napas panjang. Aku ngerti kamu marah. Aku salah, Ras. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin Maya sekarang, kamu tahu sendiri warga sudah menuntut. Dia juga. Aku memejamkan mata erat-erat. Sudahlah, Ran. Jangan berusaha lagi membenarkan semua ini. Kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang biarkan aku belajar menerima. Kalau suatu hari kamu butuh apa-apa, bilangnya. Aku tetap bertanggung jawab sama kamu. Aku menahan tawa getir. Tanggung jawab? Kamu bahkan nggak bisa jaga tanggung jawab yang paling utama. Jangan munafik, Ran. Kututup teleponnya sebelum emosiku meledak. Lalu kusandarkan tubuh di kursi, menatap langit-langit dengan air mata yang kembali mengalir tanpa bisa dicegah. Hari-hari setelahnya berjalan bagai zombie. Aku melakukan segalanya setengah hati.
Makan hanya sekadar mengisi perut. Tidur hanya sekadar memejamkan mata. Bangun hanya sekadar menandai hari berganti. Randy sesekali datang menengok rumah, mengambil pakaian atau berkas-berkas kerjanya. Aku memilih masuk kamar setiap kali dia datang. Tak kuat rasanya menatap wajah yang dulu sangat kucinta, kini menjadi sumber luka terdalamku. Suatu sore aku duduk di teras menatap langit yang memerah. Randy muncul di gerbang, menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Dia mendekat, membawa kantong plastik. Aku bawain makanan. Kamu udah makan kan? Tanyanya hati-hati. Aku hanya mengangguk malas. Dia duduk di kursi sebelahku, menatap jalanan kosong. Aku mau bilang makasih kamu udah sabar. Kamu istri yang baik banget, Ras. Aku nggak pantas dapat kamu. Kalau kamu tahu nggak pantas, kenapa kamu hancurin semuanya? Tanyaku datar, menahan isak yang hendak pecah. Dia menunduk. Lama. Lalu berkata lirih. Aku juga bingung, Ras. Aku jatuh sama Maya. Aku nggak bisa kontrol perasaan. Aku berdiri tiba-tiba, tak sanggup lagi mendengar. Udah Ran, cukup. Jangan datang lagi kalau cuma mau nyayat luka lama. Urus saja istrimu yang baru. Aku mau belajar sembuh, meski pelan-pelan. Aku masuk rumah dan menutup pintu, meninggalkan Randy yang masih terduduk di kursi teras dengan wajah penuh sesal. Aku tak mau lagi jatuh terlalu dalam. Biarlah semua ini jadi pelajaran. Kalau cinta tak dijaga, maka ia bisa berpindah, meninggalkan kita tanpa sisa. Beberapa minggu kemudian aku mendengar Maya hamil. Kabar itu disampaikan tetangga yang tak sengaja bertemu di pasar. Sakitnya? Jangan ditanya. Tapi entah kenapa aku hanya diam. Mungkin karena hatiku sudah terlalu mati rasa. Luka yang terlalu dalam tak lagi berdarah, hanya menyesakkan. Ibuku kemudian pulang ke kampung, meninggalkanku dengan doa dan pelukan panjang. Kini aku benar-benar sendiri di rumah yang dulu penuh canda tawa. Tapi aku berusaha tegar. Kembali menerima order rias, kembali menata hidup. Meski pelan, aku berusaha merangkak dari reruntuhan yang ditinggalkan Randy dan Maya. Suatu malam aku duduk lagi di teras, menatap bulan purnama. Dulu kami bertiga sering duduk di sini, tertawa, bercanda. Kini hanya aku sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, aku berusaha menarik napas panjang, menghirup udara malam yang dingin. Ada damai tipis menyelinap, meski samar. Aku sadar, mungkin luka ini tak akan benar-benar hilang. Tapi setidaknya, aku masih hidup. Masih punya hari esok. Masih punya harapan. Dan suatu hari, aku yakin, akan tiba waktunya aku tertawa lagi, bukan karena pura-pura bahagia, tapi karena benar-benar sudah sembuh. Sudah hampir 4 bulan sejak hari pernikahan Randy dan Maya. 4 bulan yang rasanya berjalan amat panjang, seolah 4 tahun penuh duka. Setiap sudut rumah ini masih menyimpan jejak mereka. Meja makan tempat kami sering bertukar cerita, sofa ruang tamu tempat Maya menertawakanku, bahkan cermin kamar tidur yang dulu sering kupakai berdandan menunggu Randy pulang. Semua menjadi saksi bisu kebahagiaanku yang hancur. Awalnya aku sempat terpikir menjual rumah ini. Tapi ibu melarang. Katanya, biarkan dulu sampai aku betul-betul siap melepas. Lagi pula, ini satu-satunya warisan yang kumiliki, sekaligus saksi pahit manis hidupku. Mungkin suatu hari nanti, saat lukanya tak lagi perih, aku bisa melihat rumah ini tanpa air mata. Untuk saat ini, aku memilih membereskan perlahan. Mengganti gorden, memindah letak sofa, menyingkirkan foto-foto lama. Aku simpan semua foto kami bertiga ke dalam kotak, lalu kukunci di lemari. Bukan ingin menghapus, hanya belum sanggup menatap kenangan itu terlalu lama. Rutinitasku pelan-pelan mulai normal kembali. Order rias datang meski tak seramai dulu. Beberapa klien awalnya sungkan datang setelah mendengar kabar miring tentang rumah tanggaku. Tapi lama-lama mereka mulai kembali percaya. Aku mencoba tetap ramah, profesional, dan menekan air mata ketika mereka bercerita bahagia tentang suami masing-masing. Sesekali, kalau terlalu penat, aku pergi ke salon kecil dekat pasar. Pemiliknya, Bu Ami, dulu sering meminta bantuanku merias pengantin. Dia menawari aku duduk-duduk di sana sambil bantu-bantu ringan. Kadang aku diajak ikut ke acara resepsi, sekadar mengasah keterampilan.
Dengan begitu, pikiranku teralihkan meski sesekali rasa sepi datang menusuk saat melihat mempelai berbahagia. Suatu sore, aku duduk di teras rumah Bu Ami menunggu giliran mengerjakan make-up tamu pesta. Dari kejauhan kulihat motor berhenti. Seorang pria menurunkan kotak besar dari jok belakang. Wajahnya asing, tapi senyumnya begitu ringan saat ia menatapku. "Permisi, ini pesanan cateringnya Bu Ami ya," katanya sopan. "Oh iya, masuk aja Mas, ke dalam," jawabku sambil berdiri. Dia tertawa kecil. "Mbaknya aja deh yang tanda tangan bukti terimanya. Bu Ami tadi katanya lagi sibuk banget." Aku mengangguk, lalu mengambil kertas yang dia sodorkan. Saat tanganku menyerahkan kembali, tanpa sengaja jari kami bersentuhan. Aku langsung menarik tangan cepat-cepat. Dia hanya tersenyum tipis, menunduk sopan. "Terima kasih ya Mbak. Laras, kan? Saya Arif," katanya sambil membaca papan nama kecil yang tergantung di tasku. Aku tertegun. "Kok tahu?" Dia menunjuk tasku sambil terkekeh. "Itu kan ada namanya." Saya orangnya teliti kalau soal nama pelanggan. Aku tersenyum kikuk. "Iya Mas. Makasih ya udah nganter." Setelah dia pergi, entah kenapa aku merasa sedikit lega. Ada orang asing yang menatapku tanpa pandangan kasihan, tanpa rasa ingin tahu berlebihan. Hanya sapaan biasa. Ternyata itu melegakan. Sejak hari itu, Arif beberapa kali datang mengantar pesanan catering ke rumah Bu Ami atau langsung ke acara yang kubantu. Tiap kali bertemu, dia selalu menyapa dengan senyum yang sama. Kadang membawakan aku teh kotak dingin, katanya supaya nggak dehidrasi. Gestur kecil yang bagiku terasa begitu tulus. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Sesekali kami ngobrol ringan, tentang cuaca, harga bahan baku catering, atau tentang pasar yang makin ramai menjelang musim hajatan. Dia tak pernah bertanya soal rumah tanggaku, tak pernah menyinggung masa laluku, dan itu justru yang paling kusyukuri. Suatu hari saat acara resepsi di balai desa, aku duduk sendiri menunggu giliran merias adik pengantin. Arif datang membawa 2 kotak nasi, lalu duduk di bangku panjang sebelahku. "Udah makan belum, Mbak Laras?" tanyanya santai. Aku menggeleng. "Belum. Masih nunggu beres make up." Dia menyerahkan kotak nasi padaku. "Ini ambil aja dulu. Kalau nunggu nanti malah pingsan, saya repot nggotongnya." Aku tertawa kecil, menerima nasi itu. "Makasih ya Mas." Sambil makan, kami ngobrol ringan. Tentang acara hari itu yang lumayan ramai, tentang anak-anak kecil yang lari-larian hampir menabrak meja rias, sampai tentang musik organ tunggal yang nadanya suka fals. Kami sama-sama tertawa. Rasanya hangat. Ada jeda sebentar dari luka yang biasanya menyesakkan. Sampai akhirnya Arif menatapku serius. "Mbak Laras, kalau ini terlalu lancang, maaf ya. Tapi saya cuma mau bilang, Mbak itu kelihatan kuat banget. Padahal, saya dengar juga sih dari orang-orang soal Mbak." Aku terdiam. Mendadak kotak nasi di tanganku jadi terasa berat. Arif buru-buru mengangkat tangan. Tapi saya nggak ikut ngegosip ya. Saya cuma kagum aja. Mbak masih bisa senyum, kerja, jalani hidup normal. Saya tahu pasti berat." Aku menunduk, menahan isak kecil. Baru kali ini seseorang bicara tanpa menyepelekan, tanpa mengasihani secara murahan, tapi tulus mengakui betapa beratnya beban yang kupikul. Aku menarik napas panjang. "Nggak mudah Mas. Sampai sekarang juga belum betul-betul sembuh. Tapi ya hidup harus jalan terus kan?" Dia mengangguk pelan. "Iya, nggak gampang. Tapi semoga nanti pelan-pelan lukanya sembuh. Kalau mau curhat, atau sekedar ditemenin beli gorengan sore-sore juga boleh banget." Aku menatapnya, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku tak sendiri. Hari-hari berikutnya kami mulai lebih sering bertemu. Kadang Arif sengaja mampir membawakan bakwan hangat kalau lewat depan rumah. Pernah juga dia membantuku menebang ranting pohon jambu yang hampir roboh. Semua dilakukannya santai, tanpa mengharap balasan apa-apa. Sampai akhirnya suatu sore, saat kami duduk di teras rumahku, Arif berkata pelan, "Mbak Laras, saya nggak mau maksa atau buru-buru. Tapi kalau suatu hari Mbak siap buka hati lagi, saya, boleh kan, deketin Mbak pelan-pelan?" Jantungku berdegup keras.
Aku menatapnya lama, lalu menunduk. Luka masa lalu tiba-tiba menampakkan diri, membuat dadaku sesak. Tapi aku juga merasakan sesuatu yang berbeda, seperti tunas kecil yang baru saja muncul dari tanah retak. Harapan. Aku menghela napas panjang. Mas Arif, saya belum berani janji apa-apa. Luka saya masih belum betul-betul kering. Dia tersenyum, menepuk pundakku pelan. Nggak apa-apa. Saya juga nggak kemana-mana kok. Kita jalani aja, sambil sama-sama belajar. Nggak usah buru-buru. Hatiku hangat. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa mungkin akan ada bahagia lagi untukku. Bukan sekarang, tapi mungkin suatu hari nanti. Malam itu sebelum tidur, aku berdiri lama menatap cermin. Mengusap wajahku yang sudah lama tak begitu kuperhatikan. Bibirku mencoba tersenyum meski masih kikuk. Laras, kamu harus bisa bahagia lagi. Jangan biarkan siapapun merenggut senyummu terlalu lama, bisikku pada bayangan diri sendiri. Air mata menetes lagi, tapi bukan hanya karena sedih. Ada rasa lega yang samar. Seperti beban bertahun-tahun mulai sedikit terangkat. Aku lalu menatap langit-langit kamar, memejamkan mata. Ya Allah, terima kasih sudah mengirimkan orang-orang baik di saat aku terpuruk. Jika nanti ada cinta lagi, semoga engkau ridho. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur dengan dada yang tak terlalu sesak. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Luka ini mungkin akan selalu ada, membekas seperti parut yang tak bisa hilang. Tapi sekarang aku sadar, aku tak perlu membiarkannya terus-menerus berdarah. Aku akan belajar berjalan lagi, pelan-pelan, membuka hati pada kebahagiaan lain yang mungkin datang. Tidak untuk Randi, tidak untuk Maya, tapi untuk diriku sendiri, Laras, yang pantas bahagia meski pernah dihancurkan habis-habisan. Sudah hampir setahun sejak rumah tanggaku hancur. Waktu ternyata memang obat paling mujarab, meski lambat kerjanya. Luka di hati ini belum sepenuhnya hilang, tapi setidaknya sudah tak lagi berdarah. Kalau dulu tiap mengingat Maya dan Randi rasanya dadaku sesak, kini yang muncul hanya sisa perih yang sudah lebih bisa kuterima. Dalam setahun ini, hidupku banyak berubah. Rumah yang dulu penuh kenangan pahit perlahan kutata ulang. Cat dinding ruang tamu yang semula biru muda kuganti menjadi krem lembut. Sofa lama yang menyimpan banyak memori kuberikan pada tetangga, lalu kuganti dengan kursi kayu sederhana dengan bantal-bantal warna cerah. Rasanya jauh lebih lapang, jauh lebih aku. Foto-foto lamaku dengan Randi dan Maya tetap kusimpan dalam kotak yang terkunci rapat di lemari. Sesekali aku membukanya, menatap wajah-wajah bahagia kami di masa lalu. Kini aku bisa tersenyum kecil, walau tetap ada rasa getir. Masa lalu memang tak bisa kuhapus. Tapi aku belajar mengikhlaskan. Hubunganku dengan Arif juga makin berkembang. Kami tidak langsung terburu-buru masuk dalam ikatan serius. Arif mengerti sekali kondisiku. Ia sabar menemaniku menapaki hari demi hari, bahkan ketika aku kadang tiba-tiba murung jika melihat orang lain bergandengan tangan atau mendengar kabar kehamilan Maya yang kini sudah melahirkan. Arif adalah pendengar yang baik. Saat aku bercerita betapa sakitnya dulu dikhianati oleh dua orang terdekat, dia hanya menggenggam tanganku erat, menatapku dengan mata lembut tanpa menghakimi. Saya nggak minta Mbak Laras untuk langsung sembuh. Saya cuma mau ada di samping Mbak, supaya nanti waktu Mbak betul-betul pulih, saya masih di sini, katanya suatu sore saat kami duduk di warung bakso dekat pasar. Kata-kata itu menampar sekaligus menenangkan. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak dipaksa untuk cepat move on. Arif memberiku ruang untuk sembuh dengan caraku sendiri. Dan itu membuatku makin percaya padanya. Hari Minggu itu Arif menawariku ikut ke rumah orang tuanya di desa sebelah. Katanya mau menengok ibunya yang habis sakit flu. Awalnya aku ragu. Tapi ia meyakinkanku, ini hanya silaturahmi biasa, tak usah merasa tertekan. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 40 menit naik motor. Angin sore menampar wajahku pelan, membuat rambutku berantakan tapi juga terasa menyegarkan. Sudah lama aku tak merasakan perjalanan santai seperti ini. Sejak bercerai, aku nyaris tak pernah lagi pergi jauh kecuali urusan kerja. Sampai di rumah orang tua Arif, aku disambut hangat. Ibunya ramah sekali, menuntunku masuk sambil menepuk-nepuk tanganku.
Ayahnya hanya tersenyum kalem dari kursi di teras sambil menyeruput kopi. Rumah mereka sederhana, tapi hangat dan penuh tawa. Arif sering cerita tentang Mbak Laras. Katanya Mbak orangnya kuat banget, kata ibunya sambil menatapku penuh iba sekaligus kagum. Aku hanya tersenyum, meski dalam hati masih ada rasa tak nyaman kalau orang menyebut betapa aku kuat. Rasanya itu hanya penghiburan untuk luka yang terlalu nyata. Kami menghabiskan sore itu dengan obrolan ringan. Setelah maghrib, Arif mengantarku pulang. Dalam perjalanan, tiba-tiba ia meremas tanganku yang memeluk pinggangnya. Makasih ya Mbak Laras udah mau ketemu keluarga saya. Aku menempelkan pipi ke punggungnya, merasakan kehangatan lewat jaketnya yang tebal. Aku juga makasih. Rasanya aku kayak nemu keluarga baru. Aku tak sadar saat itu aku menitikkan air mata kecil. Bahagia yang dulu kupikir tak akan pernah kutemui lagi ternyata mulai mengetuk pintu hatiku pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, aku terbangun pagi-pagi dengan semangat yang entah datang dari mana. Aku membuka jendela kamar, menghirup udara pagi yang dingin tapi segar. Burung-burung gereja ramai bercicit di atap rumah tetangga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega melihat pagi datang. Aku turun ke dapur, menyiapkan sarapan seadanya, nasi goreng sederhana dengan telur ceplok. Sambil makan, aku membuka ponsel dan menatap pesan-pesan WhatsApp yang belum kubalas. Ada pesan dari Arif. Pagi Mbak Laras, semangat ya hari ini. Kalau nanti mau beli bahan rias ke pasar, saya anterin ya. Aku membalas dengan emoji senyum dan jempol. Hatiku menghangat. Lucu ya, dulu aku mengira tak akan bisa tersenyum lagi pada laki-laki manapun. Tapi Arif berbeda. Ia tak menggantikan siapapun. Ia datang sebagai dirinya sendiri, dan aku belajar menerima cinta dengan cara yang baru. Beberapa kali kami pergi ke pasar bersama. Arif dengan sabar membantuku menawar bunga sedap malam untuk hiasan sanggul pengantin, menenteng kantong belanjaan sambil berceloteh ringan. Bahkan penjual-penjual langgananku mulai menggoda kami. Wah, Mbak Lara sekarang udah ditemenin terus sama Mas Ganteng nih. Kapan nyusul naik pelaminan lagi? Aku hanya tertawa, meski wajahku memanas. Arif juga hanya nyengir lebar, lalu menggenggam tanganku di bawah meja jualan, membuat pipiku makin merona. Dalam momen-momen sederhana seperti itu, aku merasa mulai menemukan lagi arti kebahagiaan. Bukan karena bebas dari rasa sakit, tapi karena berani memberi diriku kesempatan untuk membuka hati, meski masih takut terluka lagi. Suatu malam, aku duduk di teras rumahku. Di meja ada teh jahe hangat buatan Arif. Ia duduk di kursi sebelahku, menatap jalanan gelap yang hanya diterangi lampu tiang listrik. Mbak Laras, katanya pelan. Aku menoleh. Dia menatapku lama sekali sebelum akhirnya berkata, saya tahu saya nggak bisa janji kalau hidup kita nanti selalu mulus. Tapi kalau Mbak bersedia, saya mau temenin Mbak terus. Nggak cuma sekadar temenin belanja ke pasar. Saya mau temenin Mbak ibadah, kerja, ketawa, nangis, sampai tua nanti. Nafasku tercekat. Air mata langsung memenuhi pelupuk. Hatiku yang selama ini penuh luka seperti ditimpa sesuatu yang hangat, pelan tapi pasti mulai meleburkan sisa-sisa beku di sana. Arif, aku takut, suaraku bergetar. Takut kalau nanti kamu juga pergi, ninggalin aku pas aku udah terlalu sayang. Arif memegang kedua tanganku erat. Takut itu wajar. Tapi kita nggak bisa terus hidup di bayang-bayang masa lalu. Kalau nanti ada masalah, kita hadapi bareng. Yang penting sekarang Mbak nggak sendiri. Aku menunduk, membiarkan air mataku menetes. Lalu pelan-pelan mengangguk. Aku nggak janji akan langsung sembuh total. Tapi aku mau coba. Arif menarikku dalam pelukan. Dan malam itu, di bawah langit yang cerah tanpa awan, aku merasa beban di pundakku berkurang. Untuk pertama kalinya, aku membayangkan masa depan lagi bersama orang yang benar-benar mau merawat lukaku. Waktu terus berjalan. Hubungan kami makin serius. Arif beberapa kali mengajak ibunya datang, ngobrol panjang dengan ibuku yang menengokku lagi dari kampung. Aku melihat sendiri bagaimana ibuku menatap Arif dengan senyum lega. Seperti beban beliau pelan-pelan terangkat, melihat putrinya tak lagi murung. Sampai akhirnya suatu sore, Arif datang bersama keluarganya.
Ia membawa seserahan sederhana, meminta izin secara resmi pada ibuku untuk meminangku. Rumah mungilku yang dulu sering menjadi saksi tangisku kini penuh dengan tawa keluarga kami. Malam harinya, aku duduk sendiri di kamar, menatap cermin lama. Cermin ini dulu tempatku mematut wajah dengan riasan pengantin untuk hari ulang tahun pernikahanku yang justru jadi awal luka. Kini, aku menatap wajah yang sama, tapi dengan hati yang berbeda. Luka itu masih ada, tapi tak lagi menghalangiku menjemput bahagia. Beberapa hari kemudian, aku berjalan menyusuri gang kecil menuju musola. Ada pengajian ibu-ibu. Mereka semua menatapku dengan senyum yang berbeda sekarang, bukan senyum kasihan, tapi senyum ikut bahagia. Mungkin mereka tahu kabar bahwa aku akan menikah lagi. Dan kali ini, hatiku benar-benar ringan. Aku tak lagi takut pandangan orang. Tak lagi takut membuka hati. Karena aku tahu, aku telah belajar banyak dari semua luka kemarin. Bahwa dikhianati bukanlah akhir segalanya. Bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang bertahan, menggenggam erat, meski tahu kita penuh luka. Aku menatap langit senja, berbisik pelan. Terima kasih ya Allah. Untuk semua sakit yang kau beri, ternyata kau sisipkan bahagia yang lebih tulus pada akhirnya. Dan kali ini, senyumku bukan lagi paksaan. Ini benar-benar senyum dari hati, senyum seorang laras yang telah berani berdamai, dan siap memulai lagi. Hari pernikahanku dengan Arif akhirnya tiba. Siapa sangka, setelah semua badai yang pernah menenggelamkanku, aku kembali berdiri di pelaminan, kali ini dengan hati yang jauh lebih dewasa. Bukan lagi gadis naif yang hanya melihat cinta dari manisnya janji, tapi perempuan yang telah melalui ujian getir dan memilih mencinta dengan sadar, bukan sekadar terbawa rasa. Pagi itu rumahku ramai sekali. Para tetangga datang membantu sejak subuh. Ada yang menyiapkan hidangan prasmanan di halaman, ada yang mengatur kursi, ada pula yang sibuk merangkai bunga melati di pagar. Tawa anak-anak terdengar di sudut halaman, berlarian mengitari tenda putih yang dihiasi pita merah muda. Di dalam kamar, Bu Ami dan dua asistennya merias wajahku. Mereka menata rambutku dengan sanggul modern yang dihiasi selusur melati panjang. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Mata ini tampak lebih tenang, senyumnya lebih tulus. Tak ada lagi keraguan. Hanya ada rasa syukur yang mengembang dalam dada. Cantik banget, Mbak Laras, bisik Bu Ami sambil merapikan jilbab pengantinku. Aku tersenyum, menahan air mata. Makasih, Bu. Kalau dulu Bu Ami yang pertama kali ngerias aku, sekarang juga. Rasanya lega. Bu Ami menepuk bahuku lembut. Kamu pantas bahagia, Nak. Dulu Allah kasih ujian yang berat banget, tapi lihat sekarang, kamu dapat ganti yang insya Allah jauh lebih baik. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku membisikkan doa. Semoga memang ini jalannya. Semoga Arif adalah jawaban panjang dari air mata yang tak terhitung jumlahnya dulu. Saat acara akad dimulai, aku berjalan perlahan menuju kursi pelaminan. Arif duduk di depan penghulu, mengenakan jas abu-abu yang sederhana. Wajahnya sedikit tegang tapi matanya tetap menatapku lembut. Dari kursi tamu, ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca, begitu pula ibunya Arif. Aku melihat banyak tetangga yang dulu menyaksikan tangisku, kini ada di sini menatapku tersenyum. Betapa Allah Maha membalikkan keadaan. Ijab kabul berlangsung lancar. Suara Arif tegas meski sempat sedikit bergetar. Saat penghulu memintanya mengulangi, suaranya terdengar lebih mantap. Saya terima nikah dan kawinnya Larasati binti Sudarmo dengan mas kawin tersebut tunai. Kalimat sederhana itu menggema hingga ke sumsum tulangku. Dalam sekejap, statusku berubah lagi, dari seorang janda yang terluka, menjadi istri yang berusaha kembali belajar mencinta. Usai akad, kami duduk di kursi pelaminan menerima ucapan selamat. Tangan kami tak lepas menggenggam satu sama lain. Beberapa tamu menyalami kami sambil tersenyum hangat. Banyak pula yang berbisik lirih, semoga langgengnya, semoga kali ini betul-betul bahagia. Kalimat itu menampar, tapi bukan dengan sakit. Justru mengingatkanku untuk tak lagi lengah dalam menjaga cinta. Bahwa rumah tangga bukan sekadar tentang rasa suka, tapi tentang kesetiaan, komitmen, dan saling memaafkan berulang kali. Di sela-sela tamu, aku melihat seseorang berdiri diam agak jauh. Randi.
Bekas suamiku. Aku sempat menahan napas, takut dadaku kembali bergejolak. Tapi ternyata tidak. Hanya ada rasa lega yang aneh. Akhirnya aku benar-benar sudah sampai pada titik ini, titik di mana kehadirannya tak lagi mengguncangkan. Randy hanya menatapku lama, lalu mengangguk kecil. Mungkin sebagai permintaan maaf yang tak pernah terucap lengkap. Aku membalas dengan senyum tipis. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Sebagai tanda bahwa aku sudah selesai dengan masa lalu. Beberapa minggu setelah resepsi, hidupku terasa jauh lebih tenang. Rumah ini kini terasa hangat lagi. Ada tawa Arif setiap pagi saat ia pulang dari mengantar pesanan catering. Ada suaranya yang memanggil-manggil namaku dari dapur jika ingin dibantu menyalakan kompor. Malam hari, kami sering duduk di teras, menyeruput teh jahe sambil saling bertukar cerita. Kami tak langsung merencanakan memiliki anak. Bukan karena tak ingin, tapi kami sepakat untuk menikmati masa-masa berdua lebih dulu, menata fondasi rumah tangga agar betul-betul kuat. Kalau Allah memberi amanah nanti, kami akan terima dengan penuh syukur. Untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati menjadi istri yang dicintai sepenuh hati, tanpa harus lagi takut dikhianati. Suatu sore, kami berjalan berdua ke warung bakso langganan. Arif menggandeng tanganku sepanjang jalan, membuat beberapa orang menatap kami dengan senyum geli. Dulu aku sempat malu, takut orang menganggapku terlalu cepat move on. Tapi sekarang, aku tak peduli lagi omongan orang. Bahagia ini milikku. Luka dulu milikku, dan bangkit ini juga pilihanku. Saat menunggu bakso datang, Arif tiba-tiba menatapku lama. Mbak Laras, panggilnya pelan. Aku menoleh. Hah? Kalau nanti kita dikasih anak, saya mau dia secantik kamu, sekuat kamu. Dan kalau laki-laki, saya mau dia setangguh kamu. Karena kamu udah luar biasa banget bertahan sejauh ini. Dadaku berdesir. Air mata hampir tumpah. Aku meraih tangannya di atas meja, menggenggam erat. Kalau nanti kita dikasih anak, aku mau dia belajar satu hal paling penting. Bahwa memaafkan itu bukan berarti kalah. Tapi memaafkan itu caranya hati kita sembuh. Supaya nanti dia nggak hidup dengan dendam. Arif mengangguk, lalu mengecup tanganku pelan. Iya, kita sama-sama ajarin dia itu nanti. Dan obrolan sederhana di warung bakso sore itu menjadi salah satu momen yang kutandai diam-diam dalam hati. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan tak selalu datang dalam bentuk pesta megah, tapi seringkali lahir dari percakapan penuh kasih, yang tulus dan hangat. Malam-malam kami selalu sunyi tapi damai. Sering aku terbangun lebih dulu, menatap wajah Arif yang terlelap di sampingku. Dalam diam, aku mengucap syukur berkali-kali, karena ternyata Tuhan tak benar-benar meninggalkanku. Setelah ujian panjang, dia tetap memberiku kesempatan merasakan indahnya dicintai lagi. Aku kadang masih takut, trauma itu belum sepenuhnya hilang. Pernah suatu kali Arif telat pulang tanpa kabar, dan pikiranku langsung melayang ke hal-hal buruk. Tapi ketika akhirnya dia datang dengan napas terengah karena motornya mogok, aku menatapnya lama, sadar betapa bodohnya ketakutanku. Arif memelukku erat, seakan mengerti isi kepalaku tanpa harus dijelaskan. Kamu aman sama aku, Mbak Laras? Saya nggak kemana-mana. Dan aku menangis dalam pelukannya. Menangis bukan karena luka lama, tapi karena bersyukur masih diberi hati yang bisa percaya lagi. Hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama tiba tanpa pesta mewah. Kami hanya memasak bersama di rumah. Arif membuatkan ayam bakar, aku menyiapkan sambal dan sayur asem. Kami makan lesehan di ruang tamu, tertawa saat ayam bakarnya sedikit gosong. Dulu saya pernah takut banget nggak bisa bahagiain kamu, Mbak Laras, kata Arif sambil meraih tanganku. Tapi hari ini saya malah yang paling bahagia bisa duduk sama kamu gini. Aku mengusap pipinya. Kamu udah bahagiain aku lebih dari yang kamu kira. Kamu ngajarin aku kalau cinta itu bukan sekadar kata-kata manis, tapi dibuktiin sama tindakan kecil tiap hari. Malamnya, sebelum tidur, aku mengeluarkan kotak tua dari lemari. Kotak berisi foto-foto masa laluku bersama Randy dan Maya. Kutatap lama, lalu kuletakkan di pangkuanku. Arif duduk di sampingku, menunggu tanpa bertanya. Dulu kotak ini bikin aku sakit banget setiap lihatnya, kataku pelan.
Tapi sekarang aku pengen simpan lagi bukan karena masih sakit, tapi karena itu bagian hidupku juga. Kalau nggak pernah disakiti, mungkin aku nggak akan ketemu kamu. Arif merangkul pundakku. Saya juga berterima kasih sama masa lalu kamu, Mbak Laras. Karena itu yang bikin kamu jadi kamu yang sekarang. Dan saya jatuh cinta sama kamu yang ini. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya aku benar-benar ikhlas dengan segala yang pernah terjadi. Luka itu sudah mengering, hanya meninggalkan bekas samar yang mengajarkanku cara mencinta dengan lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih tulus. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di teras rumah menganyam janur pesanan hajatan tetangga. Arif datang membawa kantong belanja berisi cemilan kesukaanku. Kamu nggak capek bikin hiasan segitu banyak sendirian? Tanyanya sambil mencubit hidungku gemas. Aku menggeleng. Nggak kok. Aku malah seneng. Tangan sibuk, hati juga tenang. Dia duduk di sebelahku, membantu memotong ujung janur yang tak rapi. Kami mengobrol entah soal apa saja, tentang harga cabai yang naik, tentang anak tetangga yang lucu, sampai tentang mimpi kami mau bangun kebun kecil di samping rumah. Dan dalam momen-momen sederhana itu, aku sadar, kebahagiaan sejati memang tak perlu selalu megah. Kadang hanya soal ditemani, didengar, dan dirangkul. Tak perlu kado mahal di hari ulang tahun pernikahan. Karena setelah semua yang kulalui, aku tahu, kado terindah dalam hidupku adalah kesempatan kedua untuk benar-benar dicintai dan berani memilih untuk bahagia lagi. Di hatiku, ku tegaskan lagi satu hal, aku tak menyesal pernah terluka. Karena justru dari luka itulah Tuhan menuntunku pada cinta yang lebih matang, lebih sehat, dan lebih benar. Dan kali ini, aku yang memilih jalanku sendiri, jalan yang kujalani dengan penuh syukur, tanpa bayang-bayang siapapun, kecuali senyumku yang kini tumbuh lagi, sepenuhnya untukku.